lagi bersama aku, Resmi Dinanti. Kali ini aku akan menjelaskan apa itu konsep keperawatan kritis. Nah, keperawatan kritis itu merupakan keperawatan yang menjadi spesialisasi dalam mengelola respon klien yang menghadapi masalah aktual ataupun potensial yang dapat mengancam nyawa. Nah, definisi dari pasien kritis itu sendiri merupakan individu yang sedang mengalami masalah kesehatan yang dapat mengancam jiwa. Nah, adapun di dalam keperawatan kritis itu terdapat 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh keperawatan kritis. Yang pertama itu clinical inquiry, yaitu kemampuan bertanya dan juga mengobservasi secara terus-menerus, mengobservasi keadaan-keadaan klien yang sedang dalam keadaan kritis. Nah, dan yang kedua itu ada pertimbangan klinis. Nah, mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh klien. Dan yang ketiga itu caring. Nah, dalam menghadapi pasien yang kritis itu perawat juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan caring terapeutik terhadap pasien. Nah, yang keempat itu adalah advokasi. Advokasi itu merupakan di mana perawat itu harus melindungi ataupun mendukung hak yang menjadi milik pasien ataupun keluarganya. Nah, dan yang kelima itu ada sistem pemikiran. Nah, jadi sistem pemikiran itu dimana ketika kita hendak melakukan sesuatu itu harus kita pikirkan dan ada baiknya kita diskusikan bersama keluarga-keluarga pasien. Nah, yang selanjutnya itu ada fasilitas edukasi, memfasilitasi pendidikan kesehatan yang kita berikan kepada pasien ataupun keluarga pasien. Nah, yang ketujuh itu ada tanggapan terhadap keberagaman. Jadi kita itu tidak boleh membedakan ras, suku, bangsa, tapi kita harus menghormati budaya-budaya yang dimiliki oleh setiap pasien. Itu pasti berbeda-beda. Nah, yang terakhir itu kolaborasi. Jadi di dalam keperawatan kritis itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus kolaborasi bersama dokter ataupun tim-tim medis lainnya. Nah, kemudian fungsi dan juga peran perawat dalam keperawatan kritis itu membantu pasien untuk mendapatkan perawatan yang sebagaimana mestinya. Nah, yang kedua itu memantau dan memastikan keadaan pasien secara terus-menerus. Jangan sampai keadaan pasien kritis kita tidak tahu, maksudnya itu kita tidak tahu kapan pasien itu mengalami drop tiba-tiba. Jadi di dalam keperawatan kritis itu perawat harus memanajemen waktu untuk mengobservasi secara berkala. Nah, kemudian itu ada konsep end of life. Nah, di dalam konsep end of life atau kematian dengan damai itu ada 5 konsep. Nah, yang pertama itu pasien harus terbebas dari nyeri. Jadi jangan sampai ketika pasien itu meninggal ataupun sebelum meninggal pasien masih merasakan nyeri di badannya. Nah, yang kedua itu perasaan nyaman. Nah, yang ketiga merasa terhormat. Yang keempat itu berada dalam kedamaian. Jangan sampai dia itu meninggal dalam keadaan masih mempunyai pikiran, misalnya masih memikirkan tentang hutang piutang yang pernah dia lakukan ataupun memikirkan keluarganya yang belum sempat dia temui ataupun meminta maaf. Nah, yang kelima itu adalah merasakan kedekatan terhadap orang-orang yang berharga ataupun terdekat. Jadi ketika pasien itu dalam keadaan kritis ataupun koma, ada baiknya seluruh keluarga itu kumpul agar ketika dia
meninggal itu dalam keadaan tenang dan damai karena orang-orang terdekatnya sudah berada di sekelilingnya. Nah, kemudian itu evidence based practice yang saya ambil di sebagai contoh konsep perawatan kritis itu yaitu penggunaan earplug dan eye masker terhadap kualitas tidur pasien di ICU. Nah, jadi penggunaan earplug dan eye masker ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tidur pasien agar si pasien tidak bangun secara tiba-tiba ketika hendak tidur, jadi mengoptimalkan istirahat pasien. Nah, kemudian itu efek psikososial di dalam keperawatan kritis terhadap pasien itu saya ambil contohnya stres. Nah, stres itu biasanya bisa diakibatkan oleh lingkungan. Jadi ketika pasien itu yang biasanya lingkungannya di rumah ramai, dan seketika dia harus dihadapkan dengan kondisi rumah sakit yang sepi dan dihadapkan dengan peralatan-peralatan medis yang membuat pasien semakin takut akan mendekati kematian. Nah, kemudian itu ada stres akibat misalnya sudah mengalami amputasi. Nah, maka bisa dibilang kehilangan fungsi tubuh yang sebelumnya dia masih bisa berjalan, tiba-tiba ketika kakinya diamputasi maka pasien tidak dapat berjalan. Nah, kemudian itu ada pendidikan atau edukasi. Nah, pendidikan itu merupakan penyampaian informasi terkait kesehatan. Jadi apapun masalah kesehatan yang dihadapi pasien itu ada baiknya disampaikan kepada keluarga dan juga pasien agar ketika perawat melakukan tindakan itu tidak ada penghalangan, tidak ada miskomunikasi antara perawat dan juga keluarga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam konsep keperawatan kritis ini. Terima kasih.